Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Namanya Yunsi. Ini adalah kalimat terakhir yang disampaikan Shoyen kepada Merlin. Setelah Shoyen menyelesaikan semua ini, pemandangan di depannya tiba-tiba menyusut. Diubah kembali menjadi roda gigi yang tak terhitung jumlahnya, dan kembali ke koridor abadi pagoda emas. Shoyen menutup matanya, menarik keluar kesadarannya dan kembali ke dunia nyata di dek bahtera. Setelah itu, Shoyen berjalan untuk menemui sang ratu lagi. Nanfu, tahukah kamu murid Merlin yang bernama Yunsi? Shoyen menatap ratu dengan serius. Ye Beijing juga menatap Shoyen dengan aneh. Bukankah kamu sudah menanyakan pertanyaan ini? Ucap Ye Beijing. Kapan dia bertanya? Sang ratu menoleh dengan bingung. Ye Beijing tampak semakin curiga. Dia jelas ingat bahwa mereka telah membicarakan masalah ini sebelumnya. Melihat kedua orang itu tampak serius, dia bahkan meragukan apakah kejadian sebelumnya dikarenakan dirinya lah yang berhalusinasi. Yunsi, tentu saja aku tahu. Bukankah dia kekasihmu? Aku ingat dia mengikuti Merlin. Apakah ada pertanyaan? Sang ratu membalas Shoyen. Mata Ye Beijing semakin melebar saat ini. Nanfu, apakah kamu sudah gila? Kamu jelas-jelas mengatakan bahwa kamu tidak mengenalinya sama sekali. Ye Beijing tidak tahan lagi untuk berteriak. Dia semakin pusing melihat sikap aneh dari kedua orang di depannya. Apakah aku mengatakan itu? Sang ratu mengerutkan keningnya. Dia tampaknya benar-benar tidak ingat. Nanfu, bisakah kamu mengkonfirmasi ini untukku? Aku ingin kamu mengirim pesan ke kakak senior Merlin. Ucap Shoyen. Ya. Tunggu sebentar. Sang ratu menganggukkan kepalanya. Bahkan Shoyen merasa itu terlalu luar biasa. Sepertinya nasib Yunyun benar-benar berubah. Ratu masih melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Catatan emas menghilang dan mendapat respon dalam waktu setengah batang dupa. Ini adalah tulisan tangan Merlin. Kamu dapat membacanya. Shoyen melihat catatan yang diserahkan oleh ratu. Dia menghela nafas lega setelah memastikan keadaan Yunyun baik-baik saja. Kemudian, Shoyen pergi lagi ke ruang retret meninggalkan dua wanita cantik yang sedang dalam keterkejutan. Dia kembali ke lantai 15 koridor abadi pagoda emas. Shoyen telah menggunakan kristal surgawi untuk mengubah nasib Yunyun, dan dia tidak tahu berapa harga yang harus dibayarnya. Mengubah nasib seseorang seharusnya tidak sebesar nasib dunia. Itu seperti debu yang tidak mungkin menyebabkan gelombang besar dan tidak akan berdampak apapun. Selanjutnya, Shoyen ingin menyelidiki lebih lanjut tentang organisasi pengendali kehidupan. Di masa lalu, mereka masih dipisahkan oleh jarak dan hanya berani muncul secara tersembunyi. Namun kali ini, pihak lain benar-benar bertindak menyerang Shoyen secara terbuka. Jika bukan karena kristal surgawi, tidak mungkin bagi Shoyen untuk dapat membunuhnya. Justru karena inilah Shoyen berhasil menangkap topengnya. Kemudian, Shoyen bertanya pada Zanlao tentang organisasi pengendali kehidupan. Dia ingin tahu, apakah dia dapat mempelajari keberadaan misterius itu darinya. Jika dipikir-pikir, Zanlao seharusnya mengetahui beberapa informasi tentang Zamisi. Organisasi pengendali kehidupan ini adalah sekelompok orang gila. Mereka tidak memiliki peran yang jelas, tetapi mereka memiliki tujuan mutlak untuk merusak tatanan 9 dunia utama. Dan kristal surgawi juga berasal dari alam dewa kekacauan, ucap Zanlao. Seperti yang diharapkan, Zanlao jelas tahu sesuatu tentang Zamisi. Shoyen kemudian menunjukkan topeng pusaran dari dalam cincin penyimpanannya. Lubang di tengah topeng itu hanya salah satu metode mereka. Topeng ini juga menyimbolkan kekuatan mereka. Orang yang kamu kalahkan seharusnya yang terlemah. Dengan kata lain, sekelompok orang idiot ini memiliki lebih dari satu orang yang bertugas melakukan pemusnahan, ucap Zanlao. Setelah melihat topeng di tangan Shoyen, Zanlao menambahkan kata sekelompok orang idiot. Lalu, apa yang harus kulakukan terhadap topeng ini? Apakah aku hanya bisa membiarkannya begitu saja? Tanya Shoyen. Tidak. Justru kamu sangat beruntung untuk dapat menangkap topeng itu. Kamu mungkin bisa menggunakannya sebagai media untuk memasuki organisasi mereka, ucap Zanlao. Maksudmu adalah, jika aku menggunakannya, apakah aku akan menjadi bagian dari mereka? Shoyen memegang topeng dingin di tangannya. Zanlao menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Shoyen menatap topeng itu, perlahan menggerakkan lengannya ke atas. Dia akan tahu hanya setelah menggunakannya. Zanlao tidak menghentikan Shoyen. Shoyen juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Kecuali Shoyen bertanya, Zanlao tidak akan berbicara untuk mempengaruhi pilihan Shoyen. Shoyen terus mengangkat topeng di tangannya dan mendekatkan ke wajahnya. Ada lubang di antara alis topeng ini. Tapi topeng itu memancarkan perasaan aneh.
ketika Shoyan akan mengenakan topeng itu, dia tiba-tiba berhenti. "Mengapa ada bau tak sedap?" Shoyan berkata dengan getir. Dia sudah sangat membenci Sang Messi. Sekarang dia semakin jijik oleh bau menyengat yang ditinggalkan oleh orang sebelumnya. Tapi, Shoyan akhirnya menggertakkan giginya dan menaruh topeng di wajahnya. Topeng pusaran tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Tampaknya dibuat khusus untuk wajah Shoyan. Shoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Bahkan Zanlao yang biasanya acuh tak acuh juga melebarkan matanya sedikit. Saat berikutnya, suara Shoyan berhenti. Dia melepaskan topeng pusaran dari wajahnya. "Mengapa tidak terjadi apa-apa?" Shoyan berkata dengan heran. Dia pikir dengan memakai topengnya akan menemukan beberapa situasi khusus. "Apakah kamu tidak menyadarinya? Lihat kembali topeng di tanganmu," ucap Zanlao. Tiba-tiba, topeng di tangan Shoyan mengeluarkan suara retakan. Benar saja, retakan itu terus menyebar ke seluruh topeng pusaran. Pupil mata Shoyan sedikit menyusut. Dia tidak menggunakan energi sama sekali. Bagaimana mungkin topengnya bisa rusak? Benda itu pecah menjadi dua bagian di tangan Shoyan. Tepat ketika Shoyan akan mengangkat tangan untuk melihat lebih dekat, topeng pusaran itu meledak, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, lalu menempel ke arah wajah Shoyan. Tanpa peringatan apapun, jiwa Shoyan seolah-olah tersedot pergi. Shoyan segera mencoba menghentikannya, melepas topeng yang menutupi wajahnya. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencobanya, topeng itu seakan-akan menyatu dengan wajahnya, dan tidak mungkin bisa merobeknya. Mata Shoyan seolah-olah terhalang oleh pecahan topeng yang rusak. Tak lama kemudian, kegelapan pun menyelimutinya. Shoyan tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Sepertinya dia bepergian dengan cepat. "Jiugen, kemana saja kamu? Kenapa kamu lama sekali?" Saat Shoyan masih linglung, dia mendengar suara aneh. Itu adalah bahasa yang asing di telinga Shoyan, tapi dia masih bisa mengerti artinya. Shoyan perlahan membuka matanya dari kegelapan. Pemandangan di hadapannya mengejutkannya. Ada total 9 platform, dan 9 orang termasuk Shoyan masing-masing menempati platform batunya. Pemandangan semacam ini tampak seperti pertemuan di alam dewa kekacauan. Ada 9 anggota yang berdiri di atas platform. Shoyan bahkan curiga bahwa dia telah memasuki konferensi di alam kekacauan. Tapi 9 karakter di sini jelas berbeda. Selain jubah yang berbeda-beda, topeng yang dikenakan setiap orang juga berbeda-beda. "Apakah ada dari kalian yang identitasnya terungkap?" Di platform batu pertama, sosok nomor 1 yang mengenakan topeng berwarna putih angkat bicara. "Bagaimana mungkin para monyet itu bisa mengetahui identitas kami? Sampai sekarang, mereka masih berada di bawah permainanku," jawab sosok bertopeng dari platform batu kedua. Sosok ini memiliki mata horizontal dan pupil ganda. "Sayang sekali, hanya ada 5 orang tersisa dalam permainanku. Aku membunuh 4 lainnya," ucap sosok bertopeng di platform batu ketiga. "Aku sedang menunggu opsi baru. Aku belum memutuskan kemana hendak pergi," ucap sosok bertopeng di platform batu keempat. Dia memiliki 4 mata. Gelarnya tertulis di panggung batu. 4 mata. Jantung Shoyan berdebar kencang pada saat ini. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Apakah dia datang ke sini untuk menghadiri pertemuan dengan organisasi pengendali kehidupan itu? Meskipun Shoyan adalah monster tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, semua rencana dan intriknya sudah cukup dalam. Tapi dia tidak bisa menahan kegugupan hatinya saat ini. Dia menjadi gugup tak terkendali. Percakapan itu meresap ke telinga Shoyan dalam bentuk yang rumit. Shoyan dengan cepat menuliskan semua hal yang tidak dipahaminya. "Aku sedang merencanakan perang lainnya. Tunggu sampai aku mempermainkan mereka dengan benar," ucap sosok dari platform batu kelima. Platform batu kelima diukir dengan Wumo. Shoyan bisa melihat kegilaannya hanya melalui nada suaranya. Tepatnya, semua orang yang di sini tampak aneh dan gila. "Jika kita ingin bermain trik, kita harus bermain trik sampai perang pecah di 9 dunia secara bersamaan. Ini adalah puncaknya," ucap sosok bertopeng di platform batu ke-6. "Tidak ada kejadian tak terduga dalam permainanku. Sekarang, hanya tersisa 3 dunia. Aku akan menang," ucap sosok bertopeng di platform batu nomor 7. "Terlalu membosankan untuk membunuh. Jadi aku tidak ingin membunuh. Akan lebih menyenangkan jika aku bisa membuat mereka saling membunuh." Sosok bertopeng di platform batu ke-8 tertawa aneh. Apa yang muncul di pikiran Shoyan adalah sesuatu yang sangat jelek. Mulut sosok itu dipenuhi gigi yang tidak ketidakteraturan. Giginya ditutupi noda kuning. Shoyan merasa mual untuk melihatnya. Tanpa disadari, sekarang menjadi gilirannya berbicara. Kata yang terukir di panggung batu adalah anggur. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.